30 kanan, U4. Kiri 3, langsung. Kanan 5, langsung. 30 kiri 3, langsung. 30 kanan. Yo, boleh juga lo, Yo. Navigator nggak pemula-pemula amat menurut gue sih. Wah, ya kan gue juga nggak mau ngecewain lo, Mas. Tadi lo udah ngajarin gue panjang lebar. Ya, at least gue dengerin lo kan. Maksudnya gue coba. Tapi orientasi lo sih bagus. Maksud gue kan tadi lo kita tahu kalau yang tadi dari awal gue ajarin ke lo kan. It's not about numbers gitu, tapi intonasi, speed, kemudian penekanan. Itu semua terjadi. Tapi tadi kan lo tahu kan, pertama kali kita jalan harus pelan dulu. Karena orang terlalu terbiasa, terlalu pingin tiba-tiba mau ngebut gitu. Sementara kan dari awal gue kasih tahu tentang relationship kita, tentang komunikasi kita. Mobilnya makin cepat, lo harus ngomong makin cepat apa enggak. Challenge-nya adalah mobilnya makin cepat, tapi lo cool me down dengan informasi yang benar. Pohon deket ya tadi ya? Iya, deket banget. Ternyata seru juga dan ya itu nggak gampang. Tapi buat gue tadi gue ngerasa kayak ngelatih fokus, ngelatih kesabaran, ngelatih bukan multitasking lagi kayak triple tasking. Gue nggak bisa suruh jadi navigator. Gue nggak bisa baca sambil nyetir, gue nggak bisa. Nggak bisa gue. Udah departemennya udah pasti bukan gue aja. Gue nggak bisa begitu lo tadi kan tahu, begitu kita bikin pesut kan ya 30 kiri 3 kanan 3 bla 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 bla. Tapi begitu ketemu speed, intonasinya harus kayak gimana? Iya benar. Begitu lo ketemu speed dan sesuatu ada nyetir, lo harus gimana? Iya. Ya kan? Find the rhythm-nya tuh. Jadi kayak ini juga banyak yang lo custom sendiri ya? Ini semuanya barangnya custom. Oke. Ban dapetnya nggak ada garisnya, jadi bannya setebel ini harus kita potong-potong sendiri. Pelak offsetnya custom. Jadi kalau di off-road kenapa pelaknya itu pakai baut gitu ya? Karena ini lebih kuat. Kalau nggak pakai baut, bisa-bisa nih kalau kena samping kayak kita sliding nabrak itu pop, anginnya keluar. Kalau ini kan dipegang sama berapa puluh baut. Terus kalau ini kaki semuanya suspensi, basically ini bikin di Kalimantan. Jadi bule Amerika yang bikin, sasisnya semuanya. Jadi ini segala yang lo lihat depan mobil ini nggak ada yang keluar dari pabrik, semuanya bikin. Nakalnya, as rodanya, arm, suspensi. Ya kalau shockbreaker pasti bikin. 236 tuh emang selalu nomor lo? Iya emang numbers ini dari gue pertama kali punya mobil tuh nomornya B236 something gitu. Jadi dan gue 2 kali 3 kali punya mobil B236 mulu karena kan bekas mobil nyokap gue. Jadi akhirnya orang identik Rifat 236. Dan setiap balap juga 236. Iya, nah kalau di off-road, kita bisa pilih nomor. Kalau di off-road kita bisa pilih nomor. Jadi di off-road gue selalu pakai nomor 236. Tapi kalau di rally nggak bisa, gue pakai nomor 1. Iya, karena berdasarkan ranking tahun sebelumnya. Dan lo bertahun-tahun pasti ranking 1. Gitu deh. Oh, ngomong-ngomong, ini namanya Mr. Fox karena emang ya kebetulan shockbreakernya gue pakai shockbreaker Fox. And ini baru pertama kali gue pakai shockbreaker Fox. Si shockbreaker Fox ini shockbreakernya motocross awalnya. Karena bener nih mobil mau terbang-terbang 2 meter, 3 meter gitu emang nggak ada rasanya. 30 kanan, U4. Ya cuman kan lo bawa mobil 1,8 ton lo terbangin kan sesuatu ya. Kalau yang bahaya-bahaya gitu tuh, kayak yang gitu-gitu gue suka.
Udah semua ya? Ya. Kasih Mas. Yuk. Udah di sini aja. Udah. Kan gue habis ngurusin purchase nih, semuanya udah ya orderannya. Wah, thank you, Pi. Komplit nih. Dapat diskon. Udah, kita omongin di atas aja. Oke. Panas harian di luar. Wah, Pi, harusnya tadi lo ikut sih. Ya, kan gue ngurusin spare part tadi di sini. Gimana tadi tes drive Wah. seru? Wah. Tapi gue seneng banget sih. Pertama, mobil udah lama gak dipakai. Kedua, navigator gue baru banget anaknya. Ya bukan Iya. baru lagi, Mas. Tadi gue diajarin jadi navigator. Terus berhasil? Coba Iya. ditanyakan. Lolos nggak nih? Harus di... Honestly speaking, orientasinya oke. Orientasi oke, cepet ngerti. Tapi dari awal gue udah bilang, kalau ketemu sama speed, sama adrenalin, Oh. itu semua langsung orientasinya beda. Karena mobilnya kan, karena ini mobil, ibaratnya nih anak nggak lewat TK SD dulu, ini tiba-tiba udah S3. Karena ini mobil yang paling kenceng dari semuanya. Jadi kan shock juga, begitu digas kan langsung, ya udah sampai belum tikungannya. Dia bacain saking semangatnya, set, beres dibaca semua. Iya, belokannya masih 3 lagi tadi. Iya kan, tapi kan lo rasain kan begitu ketemu sliding, mobil ngangkat dikit gitu, tenaganya kayak begitu. Gue cukup tahu Mas Rifat karena dulu salah satu navigator itu bokapnya sahabat gue dari kecil. Nah, Mas Rifat ini meskipun keluarga pembalap, tapi lo start from zero ya Mas? Iya, soalnya bokap gue nggak didik gue tiba-tiba pakai semua facility. Jadi emang pada saat gue pertama kali balap tuh tahun 94 ya, 94 atau 95, kalau rally 95. Gue ikut balapan pertama kali, memang nyokap gue punya mobil balap. Ya. Om gue juga punya mobil balap. Tapi bokap gue ngajarin, pertama, bokap gue tuh adalah ininya, IO-nya. Jadi dia bilang, kamu rasain apa yang orang lain rasain. Jadi gue misalnya, Pak, pendaftaran gratis dong, yang bantuin dikit lah, 500.000 kan mahal juga nih gini hari, gitu. Pada saat itu 500.000 kan mahal banget. Bokap gue bilang, oh ya nggak apa-apa, tapi kalau menang nggak dapat hadiah. Gue juga pikir nih gimana investasinya nih kalau gue menang nggak dapat apa-apa kan. Jadi gue berusaha, ya udah gue dapet 500.000-nya, tapi kalau gue menang kan gue dapetin returnnya gitu loh. Ada lah ininya, investmentnya balik. Nah pelajarannya adalah ketika lo dipinjemin mobil, privilege-nya adalah mobilnya dipinjemin, nggak harus bayar, tapi running cost-nya bayar. Dan semua tim gue ini tim yang sangat loyal. Gue tuh hampir nggak ada people come and go gitu. Ya itu salah satu bokap gue juga gitu. Kalau if you treat people well, they will treat you back gitu. Nah pelajaran yang paling berarti adalah ketika gue nggak menang, kalau kita tabrakan kayak nggak finish gitu, gue belajarnya adalah oke, gue nyesel apa yang telah terjadi, tapi begitu lu kan gue selalu bilang selalu kalau yang paling gue takutnya adalah bondnya. Kan dari dulu begitu gue nggak punya uang dan gue harus ganti dan gue tidak menang, kan itu kan udah kayak jatuh timpa tangga abis total gitu. Nah, jadi gue belajar dari situ, setiap kali keberangkatan gue harus dapetin sesuatu. That makes me perfect gitu, nyetirnya jadi bener, mobilnya jadi tahu gitu. Dulu waktu udah tahu udah bisa nyetir, merasa jago nih, wah gue nyetir sekencang-kencang aja, no mistake at all. Tapi mobilnya nggak kuat. Jadi di situ gue belajar lagi, nggak bisa nih gini nih nyetirnya, harus ada yang gas, harus ada yang lepas, harus ada yang attack, harus ada yang release. Itu dimulai dari go-kart? Itu mulai dari go-kart, banget. Dari go-kart itu pelajaran yang sangat berarti. Hubungannya apa sih dari go-kart terus tiba-tiba harus... Go-kart kan fundamental dasar dari semuanya, karena kan dia kecil, kompetitif, dan di go-kart itu beratnya dikontrol, mesinnya satu mesin, bannya dikontrol, jadi semuanya tentang is all controlled gitu. Tergantung gimana kita nyetir sama setting. But in a compact way. Iya, in a gitu compact way. Jadi ini kalau di go-kart juara 1 sampai 10 itu bisa bedanya nggak nyampe 0,3 detik. Gimana kita bisa bedain 0,3 detik kan? Tapi that's how the competition works gitu. Dan di go-kart itu akhirnya ketika kita berada dalam satu level kompetisi yang tinggi, kita kan harus punya USP dong, unique selling point kita apa, strength kita ada di mana kalau semua orang kayak gini. Nah, lo start kan dari go-kart. Kenapa lo
lebih memilih rally gitu bukan di sirkuit gitu? Ya somehow roots gue di situ aja gitu. Oke. Ya gue bukannya nggak respect sama yang lain, tapi ya kalau lu mau jadi dokter yang sukses, lu harus jadi dokter spesialis. Right. Spesialis gue rally. Itu aja. Dan dengan rally gue sangat beruntung merasa karena gue bisa traveling all around the world di tempat yang gak mungkin kita datangnya kalau kita jadi turis. Nggak mungkin. Pun dan di rally menurut gue ada satu yang nggak ditemukan di balap. Begitu lu mau start rally, udah keluar dari service area menuju ke tempat start, which is sama tengah hutan. Pas lagi nunggu, nggak ada gap. Mau tim dunia juara 1 dunia sama kita, kalau nongkrong aja rame-rame. Oh. Kalau di balap kan di gitu. square, Pedoknya, ya iya. kan ada square-nya kan. Iya, Kalau di iya. rally nggak ada. Gue jadi inget kalau lo itu, ini nggak tahu inisiatif lo atau lo ditunjuk untuk ngelatih, terus lo juga ngelahirin banyak pembalap-pembalap muda kan ya? Nggak tahu ini juga dari bokap gua juga sih. Ini banyak cerita tentang bokap gua. Dia tuh nggak pernah pikirin gimana cara ngegedein dirinya, tapi dia selalu pikirin dia bisa jadi inspirasi berapa gede untuk orang-orang lain. Jadi sekarang gua total nih, ini gue hitung sekitar 4 tahun yang lalu ya, 4 atau 5 tahun yang lalu piala gua hampir 400. Karena gue mendata semua kemenangan dan piala gue. Dan sama 400. Juara nasional gue 12 kali. Juara dunia udah pernah, juara dunia. Tapi buat gue, it means nothing kalau cuma jadi di piala, lu ada di lemari, it just means nothing gitu. Every legend is not necessarily a winner gitu. And every winner is necessarily become a legend kalau dia nggak bisa jadi inspirasi untuk orang banyak. Kan tadi kan gue nggak ikut balapan kalian, gue nyobain Iya, ada ini aja beberapa sama- Mendingan ya daripada nih anak penasaran kan? Iya boleh. Iya deh yuk. Sekalian tahu safety driving ya? Mas, ini teknologi ngebantu banget ya sekarang ya? Iya, itu udah beda banget. Kalau dulu kita main beginian tuh selalu sebutannya, yuk kita main game arcade, yuk main dingdong gitu. Tapi sekarang udah berubah. Ini makanya namanya real driving simulator. Karena tingkat akurasinya tuh lebih dari 95%. Sama mobil benerannya. Oke. Dan ini sirkuitnya bisa customize ya? Semua sirkuitnya bisa custom dan paling hebatnya di masing-masing sirkuit kita udah kasih beberapa opsi gitu ya. Maksudnya opsi mobil A, B, C gitu ya. Tingkat akurasi waktu, braking point, steering angle sama speed itu miripnya benar-benar mirip sampai waktu tempuhnya pun 1/1000 detiknya udah sama. Oke. Jadi makanya sekarang nih kalau lo mau ikut F1, mau ikut balap, lo nggak bisa langsung loncat di mobil balap, nggak bisa. Harus ada seat time di dalam simulator. Simulator ini ngebantu banget orang yang nggak punya kesempatan jadi punya pelajaran. Oh iya Mas, lo tuh pernah jadi duta safety driving? Iya, gua bisa safety driving dari tahun 2010. Oh. Jadi waktu itu tahun 2010 itu ada road safety campaign-nya FIA. Yang ditunjuk itu adalah pembalap-pembalap seluruh dunia, termasuk Michael Schumacher, habis itu ada Mika Hakkinen. Nah, tapi mereka ngelihat siapa yang paling menonjol di masing-masing negara. Nah, kenapa yang dipilih itu pembalap? Karena kan dinilai pembalap tuh ngerti sama resiko. Jadi untuk mentranslate itu kepada orang-orang yang butuh dengar, ya kita sebagai pembalap pasti punya power of speech yang bisa dimengerti lah oleh mereka. Dan mungkin alat ini juga bisa jadi salah satu sarana untuk ngajarin Ini sih udah paling bener. Gue tunjukin kali. Coba. Ini sekarang, oke. Ya. Nah ini kalau teori balap, tadi kan Pris, kira-kira kalau teori balap, usahain steering angle tuh sesedikit mungkin. Jadi kalau masuk tikungan, udah kelihatan kan lebar, manfaatin lebarnya. Habis itu keluarin lagi, terus masukin lagi ke dalam. Pas sudah lebar, buang keluar. Karena semakin dikit steering angle-nya, terus semakin bagus. Terus seperti yang ada di ini, yang ada di layar gitu ya. Kenapa setirnya pegangnya nggak di sini? Ya. Ini ada reason-nya. Ada beberapa reason kalau teori safety driving. Kalau dipegangnya di tempat jempol ini,
Atau kalau mobil harian tuh mungkin ya masih bisa dipegang gini ya. Kadang-kadang kalau kita pegel lah gitu. Soalnya ini titik paling kuat di setir. Jadi kalau something happen, ini yang paling kuat bisa nahan badan. Oke. Nomor 2 adalah Lock di jempolnya itu gitu. iya. Terus yang nomor 2, kalau posisinya sama kiri sama kanan, berarti kalau mau belok kanan sama belok kiri sama kan? Kesempatannya. Beda orang kalau nyetir lagi begini. Kalau tiba-tiba ada apa-apa, oke narik ke kanan, oke cepat. Tapi kalau narik ke kiri kan tuh. Iya. Angle-nya stop ya. Akhirnya stop. Dan teori safety driving itu ada 2 ya, kalau megang setir itu 9-15 atau 10-10. Jadi 9-15, 9-15 atau jam 10-10. Oke. But basically ada orang suka lupa nyetir itu tuh full time job man. Lu nggak bisa bikin ini jadi part time, lagi nyetir mikirin apa tuh nggak bisa. Oh ini ya Mas ya? Mobil balap lu kan? Ini beberapa biji mobil balap gue yang masa lalu dan yang masa sekarang tuh, yang itu masa sekarang. Iya. Ini masa lalu tapi jadi masa sekarang. Lu lagi bangun mobil? Iya Mas. Mobil apa? Nanti bakal gue kasih tau lo lah. Tapi yang jelas mobilnya akan jadi khas gue banget. Oh ya? Gue pengennya iya. Oh ya? Ya, yang paling penting sih kalau buat gue sih bangun mobil apapun, creativity emang gak ada ujungnya. Cuman safety always number 1. Iya. Mesin kencang menurut gue ya so-so lah, penting gak penting. Tapi look ya harus lu banget. Harus. Kapan? Pasti nanti gue kabarin. Sekarang makanya gue pengen ketemu lo tuh juga pengen belajar, sekalian pengen Oh, ngebangun mobil caranya gimana? Iya nih ada beberapa mobil, mau lihat loh. Ayo dong. Ini masih lo pakai balap nggak? Ini mobil survei. Oh. Mobil survei. Jadi biasanya kalau kita balapan kan lewatin jalannya dulu kan, 1 kali muter, 2 kali muter. Nah, sebisa mungkin mobil yang dipakai itu mendekati mobil balapnya. Oke. Mendekatinya kan Evo 10. Itu mobil balap gue yang dulu di situ Evo 10 juga. Jadi mobil yang sama lah. Kalau yang itu gue kan emang suka mobil klasik. Ya. Tapi punya cerita kalau ini bukan karena gue beli mobil, tapi ini memang mobil kakek gue dari gue kecil. Wah ini juga gawat Ini. nih mobil. Kalau ini ya pasti lo tau lah yang gue kemarin baru 2021 gue juara nasional sprint rally pakai ini. Ini udah sering loncat-loncat. Ini jumping. Lihat ya. Mobil keluarga Indonesia. Silakan Bu. Nah tuh yo, lo kalau mau bangun mobil udah lumayan dapet inspirasi, tapi tadi yang gue pegang satu sih yang penting harus safety ya. Oh selalu. Always. Pelan-pelan nggak apa-apa kan, yang penting Nggak harus apa-apa. safety. Mas Rifat, gue Ya. sebenarnya masih pengen lihat-lihat garasi lo, cuma lo kan harus ngejar ke Enggak, Mandalika ya? gue harus cabut, gue harus do something karena besok pagi gue harus flight Mandalika. Oke. Banyak tanggung jawab men. Tapi kayak kita ketemu di sana kan. Iya. So yuk, next time kalau lu perlu apa-apa, lu mau nanya apapun, bangun mobil, ya dokternya siap membantu lah kalau di sini. Thank you banget. Mas. Oke. Thank you. So gue harus cabut. So thank you so much ya. It's a pleasure. Bener ya? Thank You can call me you. anytime, oke? Yes. Both of you. Sama kalau lo butuh navigator cadangan. kabarin. Nama lu udah gue catat paling atas. Oke. Pakai stabilo. Gue masih pengen lihat-lihat Enggak, koleksi cobain lo. aja. Oke. Iya. Bye. Thank you, Mas. Iya, bye. John! John! Iya pak, John! Ini suaranya kenapa gini John ya? kenapa pak? Nggak, coba dilihat deh, exhaustnya kenapa sih? Hah? Nggak kenapa-kenapa kok pak? Enggak, ini kayaknya lo lupa masang mufflernya nih, dengerin deh. Nih. Iya mungkin pak. Iya, maaf. Nanti saya telepon balik lagi ya. Kenapa sih yuk? Berisik banget deh. Gue udah telepon penting loh tadi. Kan dia aja ngerasa keberisikan. Ini John kayaknya lupa masang mufflernya. Wah,
Alah, pantesan. John, ini kan hal sepele ya. Maksud gue ketika lo ngesetting exhaustnya harusnya itu udah lo pasang juga sih. Oh, iya Pak, maaf saya miss Pak. Yaudah, nanti saya cek buat make sure supaya nggak ada lagi yang kurang. Yalah kalau gitu ceknya 2 kali kek, 3 kali kek. Yang Iya. penting semua jangan ada miss kayak gini lagi ya. Iya Mbak, habis ini langsung saya kerjain. Ya, Pak, saya permisi dulu Pak. Sip. Thank you, John. Yuk, Ya, Bi. gue tunggu di dalam ya. Oke. Yuk, Ya. kalau gue perhatiin tuh kayak pengerjaan mobil lo kok lambat banget ya sekarang. Ada aja lah yang salah, ini salah pasang, itu belum dipasang. Ya, namanya kan juga lagi modifikasi mobil ya, Pi. Jadi emang pasti kan harus dicek satu-satu. Ya, apalagi kalau misalnya udah dicek satu-satu, nggak mungkin dong bisa salah pasang kayak tadi. Pi, ini tuh kali keduanya gue kerja sama-sama John. Dan yang gue rasain sih dia fokus-fokus aja selama ini. Ditambah waktu project yang dulu pertama kali gue kerja sama itu dia sambil bagi pikirannya sama project lain. Dan sekarang bener-bener dia fokus ngerjain mobil kita doang. Kalau emang dia fokus ngerjain mobil kita doang, nggak gitu dong harusnya. Ya udah deh, sepercaya-percayanya lo sama John, gue rasa lo harus cross check sendiri deh semuanya. Harus lo pantau satu-satu sendiri deh. Bentar. Halo? Iya, gue jalan-jalan sekarang. Yuk gue cabut dulu. Oke, bye Pi. Hati-hati. Dah. Iya, halo? Pengendalian dan menyelesaikan sesuatu yang sudah dilakukan adalah hal yang gue pelajarin dari seorang Rifat Sungkar. Baginya, proses belajar dan ketekunan saat memulai dari awal adalah kunci untuk meraih kemenangan. Tapi kemenangan bukanlah yang utama. Menyelesaikan pertandingan yang sudah dimulai adalah tujuan yang sebenarnya. Siap. Makasih ya Mas Rio. Rio,